Bagian 31, menemui Prasetyo. Arya berusaha menghubungi nomor Pipit untuk menanyakan tentang Prasetyo suaminya. Namun tak ditemui jawaban yang pasti dari dokter Pipit. Seakan ia menyembunyikan sesuatu dari Arya. Akhirnya Arya dan Romi sepakat untuk menemui Pipit di rumahnya. Tiba di rumah yang dituju, mereka tak menemukan mantan kekasih Arya itu. Yang ditemuinya hanya orang tua Pipit saja. Dari keterangan mereka, anaknya telah pindah tempat tinggal bersama suaminya di sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota. Arya dan Romi segera mencari alamat tersebut. Agak lama mereka mencari. Akhirnya sampai di sebuah rumah sederhana, bercat warna putih bersih dengan halaman yang tidak terlalu luas. Jauh dari kesan mewah seperti di rumah orang tua Pipit. Rumah itu tampak sepi. Mungkin karena hari sudah menjelang sore. Namun terlihat mobil Pipit terparkir di garasi. Mobil yang cukup dikenali Arya karena kendaraan itu yang selalu dipakai Pipit ke rumah sakit. Dengan langkah pasti keduanya mendekati pintu rumah tersebut. Wajah keduanya terlihat sedikit tegang. Terdengar langkah seseorang mendekati pintu. Saat Romi dengan tidak sabar mengetuk pintu rumah itu. "Dokter Arya?" sahut Pipit dengan wajah heran saat melihat Arya berdiri di depan pintunya. Wanita itu akhirnya mempersilahkan Arya dan Romi masuk ke ruang tamunya. "Ada perlu apa, Dok? Kok tiba-tiba datang sore-sore begini?" tanyanya penasaran. Arya dan Romi saling berpandangan, agak ragu untuk memulai pembicaraan. "Begini, Dok. Kami kemari karena ada perlu sama suamimu. Prasetyo ada?" tanya Arya berusaha menguasai perasaannya. "Mas Pras?" tanya Pipit semakin heran dan penasaran atas kedatangan kedua tamunya itu. "Iya, Prasetyo suamimu. Kami ada perlu sedikit dengannya. Apa boleh kami bertemu?" tanya Arya mulai mengepalkan tinjunya. Sebisa mungkin ia tak menampakkan amarahnya pada wanita yang pernah jadi pujaan hatinya itu. "Oh, iya, tentu saja boleh. Tapi dia sedang di kamar mandi. Tunggu sebentar ya." Tukas Pipit agak ragu. Ia benar-benar tak mengerti dengan maksud kedatangan kedua pria itu. "Dokter Arya? Romi?" Suara seorang pria sontak membuat Arya dan Romi serentak menoleh ke arah suara tersebut. Pria itu berperawakan tinggi dan atletis itu terlihat segar karena baru keluar dari kamar mandi. "Maaf Pras, kami ada sedikit urusan sama kamu," cecar Romi tidak sabaran. Tanpa disadari Arya langsung menghujami Prasetyo dengan tinjunya, sehingga tubuh Prasetyo terpental beberapa langkah ke belakang. Pipit terpekik melihat suaminya dipukuli oleh orang yang pernah ia cintai itu. Wanita berlesun pipi itu sama sekali tidak menyangka Arya bisa melakukan hal sekasar itu. Prasetyo memegangi rahangnya yang lebam akibat tinju dari Arya. Lelaki yang dulu membawa Nia menemui Rini itu sama sekali tidak siap, sehingga tidak sempat menghindar. Arya dan juga Romi terlihat diliputi amarah yang hampir tak terkendali. "Ada apa ini? Kenapa kamu seperti preman sekarang, Dok?" sahut Pipit melangkah ke arah suaminya yang mulai paham akan kemarahan Arya. "Biarkan saja, Pit. Biarkan saja dia," sahut Prasetyo kepada istrinya yang terlihat panik dan marah. "Ada apa sebenarnya?" tanya Pipit tak dapat lagi menahan tangisnya. Membuat Arya kembali duduk di samping Romi yang sejak tadi juga menahan marah. Prasetyo ikut duduk di kursi tepat di depan dokter Arya. "Untuk apa kamu melakukan semua ini, Pras?" tanya Arya sambil menyodorkan ponsel yang berisi foto-foto hasil kiriman dari Prasetyo. Hanya senyum di sudut bibir Prasetyo menanggapi pertanyaan Arya, seolah mengejek keduanya. "Tolong, aku ingin tahu alasan kamu lakukan itu, Pras. Kamu itu temannya Nia. Kenapa kamu mau menghancurkan rumah tangga temanmu sendiri?" sahut Romi dengan nada geram. Prasetyo masih terdiam, sementara Pipit masih bingung terhadap apa yang terjadi. "Aku benci kalian semua," ucap Prasetyo tiba-tiba diiringi tatapan heran dari mereka bertiga. "Kenapa?
Tanya Arya kembali tersulut emosi. Karena semua masalah yang terjadi padaku karena kalian, ucap Prasetyo sambil menunjuk Romi dan Arya dengan mata memerah. Bersambung.